Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan beserta usahanya, amin. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement dari seorang mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Cina, namanya Mas Nur. Jadi Mas Nur ini kuliah di Cina, dan setelah kereta cepat Jakarta-Bandung diluncurkan, dia itu dipuji, Indonesia dipuji, karena ternyata peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak hanya diliput di Indonesia, tapi di Cina dan di luar Cina, di banyak negara ini menjadi sorotan karena ternyata peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung ini membuat sejarah baru, di mana ini adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan ini adalah investasi kereta cepat pertama Cina yang sukses di luar negaranya. Nah, ini tentu membuat citra Indonesia menjadi positif. Ternyata berinvestasi di Indonesia itu bisa dipercaya. Ada international trust kalau kata Pak Jokowi yang kita dapatkan dari keberhasilan investasi-investasi negara lain di negara kita yang berjalan lancar sampai dengan selesai. Artinya tidak ada problem gitu ya. Nah, bagaimana sih pernyataan lengkap dari Mas Nur ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Teman-teman, saat ini saya berada di patung perjuangan perang Cina terhadap penjajahan. Dan ini ada di kota Wuhan, teman-teman. Ini luar biasa sekali bahwa setiap negara, setiap bangsa itu memiliki budaya dan sejarahnya tersendiri. Baru-baru ini ada sejarah yang diukir oleh Indonesia. Sejarah yang pertama yang luar biasa itu adalah keberhasilan Indonesia dan Cina dalam melakukan kerjasama membangun kereta cepat. Apa ini dibilang sejarah? Yang pertama, kuliah teman-teman, di kelas saya. Dosen ketika masuk, dosen apapun itu. Oh, kamu dari Indonesia ya? Kamu negara kamu hebat loh, berani bangun kereta cepat loh. Boleh ditanya, karena berita itu, berita terhadap keberhasilan kereta cepat di Indonesia, itu muncul di seluruh Cina. Muncul di berbagai negara. Dan karena itu muncul di berbagai media, itu membuat kita bangga sebagai masyarakat Indonesia. Kenapa? Oh, negara Iya, sangat iya. terkenal, itu pertama di Asia Tenggara. Yang mana kerjasama itu juga pertama kalinya Cina membangun kereta cepat di luar China. Mereka bangga dan di kita pun juga bangga gitu. Terkait utang dan lain-lain, itu menjadi topik pembicaraan lain. Kebanggaan itu, legacy itu tidak boleh diukur dengan uang. Legacy itu, warisan tidak boleh diukur Betul. dengan uang. Karena itu akan berlanjut dan itu akan menghasilkan ekonomi yang sifatnya adalah timbal balik. Ya luar biasa ya di kelas si Mas Nur ini dosennya selalu nanya, kamu dari Indonesia ya? Indonesia itu hebat loh, bisa bangun kereta cepat gitu ya. Wah ternyata luar biasa ya, seperti kata Mas Nur ini tadi bahwa kebanggaan dan sejarah itu tidak bisa diukur dengan uang. International trust yang didapatkan dan multiplier effect yang didapatkan dari kereta cepat tidak bisa semata-mata. Saya tidak bilang tidak bisa, tapi tidak bisa semata-mata hanya dari uang. Seperti kata Pak Jokowi saat mau membangun jalan di Papua, masih sepi, tapi ada aktivitas. Nah, pertanyaannya mau nunggu ekonominya dulu baru jalannya dibangun, atau dibangun dulu jalannya, biar nanti ekonominya lebih tumbuh. Nah, tentu ini kata Pak Jokowi adalah bagian dari keadilan sosial. Nah, transportasi publik ini juga adalah bagian dari keadilan sosial dan pelayanan pada masyarakat. Karena memang tugas negara itu membangun sektor publik, itu bukan sektor privat. Sektor publik lah yang harus dibangun oleh negara karena biayanya yang besar dan itu memang tugas negara. Jadi saya salut sekali dengan kesaksian Mas Nur ini ya, yang dia menjadi semakin bangga menjadi orang Indonesia karena dosennya sendiri sampai muji-muji, wah Indonesia itu hebat berani bangun kereta cepat gitu ya di tengah isu-isu negatif yang ada selama ini bahwa nanti akan menjadi jebakan utang, akan menjadi tidak selesai, tapi ternyata selesai loh di era Pak Jokowi, hebat-hebat. Nah, kita akan simak lagi bagaimana pernyataan Pak Dahlan Iskan ya tentang kereta cepat ini. Kemudian kereta cepat ini di luar negeri heboh sekali. Itu Malaysia menjadi Benar kan? berita besar bahwa Indonesia punya kereta cepat ini. Kemarin dulu kan di uji Iya. coba. Itu uji coba ini menjadi berita besar di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Jadi bintang sekali karena ini kan memang negara pertama yang punya kereta cepat di Asia Tenggara. Gitu. Meski masih banyak tokoh yang skeptis soal itu. Ya, saya kira banyak proyek besar
dulu Tugu Monas juga begitu, ketika dibangun dianggap Bung Karno megalomania, tapi kan kemudian juga orang bisa menerima. Taman Mini Indonesia Indah juga sampai demo berbulan-bulan, tapi gitu akhirnya ya. juga menjadi proyek besar. Rasanya semua proyek besar kok pasti menimbulkan kontroversi seperti itu. Tinggal sekarang ini jalan atau tidak. Misalnya soal stasiun di medsos kan. Hari ini saya menulis tentang itu. Di medsos kan selalu disuarakan bahwa bagaimana katanya kereta ini jurusan Jakarta-Bandung, tapi stasiunnya cuma di Padalarang. Dan dari Padalarang ke Bandung nanti masih begitu jauh. Ternyata saya kemarin ke Bandung, ternyata tidak begitu. Stasiun terakhir itu tidak di Padalarang, tapi di Tegaluar. Jadi nanti Bandung itu ada 2 stasiun. Di bagian barat itu Padalarang. Enggak, cuma aku meninjau di situ. Dan kemudian stasiun satunya lagi Tegaluar. Katakanlah bagi orang Bandung bagian barat turunnya di Padalarang, bagi orang Bandung Timur turunnya di Tegaluar. Begitu. Nah dari situ kan ternyata tidak berhenti di Padalarang. Dan kenapa tidak di pusat kota Bandung? Ya memang begitu saya lihat di Tiongkok. Saya pernah 10 hari di Tiongkok naik kereta cepat hampir tiap hari ke 10 kota. Dan tidak ada stasiun yang di pusat kota memang di pinggir kota. Gitu. Jadi dan kenapa di Tegaluar? Karena mungkin memang kereta cepat itu akan diteruskan ke Cirebon, kemudian ke Surabaya. Gitu. Jadi ini harus kita lihat sebagai sepotong pertama, bukan kita lihat final bahwa jalur ini hanya begini. Saya kelihatan sekali pro Pak Jokowi ya. Tapi bukankah itu banyak yang mengatakan terlalu mahal harganya? Ya, terlalu mahal. Tapi kalau bisa diteruskan sampai Surabaya, mungkin terlalu mahalnya itu bisa digeser. Jadi misalnya terlalu mahal itu seperti gunung. Begitu. Nah, kalau gunung dengan jarak segini, kalau jarak ini bisa diperjauh sana, gunungnya kan nanti begini. Begini karena tahap berikutnya pasti sudah belajar banyak dari sini. Tahap berikutnya lagi sudah pasti belajar banyak dari sini. Anggap aja kemahalan ini karena juga ini bagian dari pendidikan. Katakanlah ini universitas yang sangat mahal untuk kereta cepat. Saya bukan orang yang ekstrim, sehingga saya kadang-kadang juga bisa menerima alasan-alasan seperti itu. Ya, tapi saya juga bisa menerima bahwa ini mahal sekali. Seandainya saya pun mungkin nggak berani memutuskan ini. Iya menarik ya teman-teman menyimak pernyataan Pak Dahlan Iskan. Ternyata semua proyek besar itu selalu mengalami yang namanya kontroversi atau penolakan. Ada yang menerima, sudah pasti ada yang menolak. Seperti Monas kata Pak Dahlan. Saya baru tahu juga tuh. Terus Taman Mini, itu yang disebutkan oleh Pak Dahlan. Berarti sebenarnya hampir semua proyek besar itu mengalami yang namanya penolakan gitu ya. Karena ini dianggap utang, dianggap mungkin sudah dibutuhkan atau belum gitu. Karena tidak semua orang itu punya visi yang bisa memproyeksikan ini loh kebutuhan di masa depan. Tidak semua orang mampu melihat itu gitu. Jadi wajar kalau ada penolakan-penolakan. Tapi ternyata sekarang kita melihat Monas, melihat Taman Mini, semuanya menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat gitu ya, menjadi simbol-simbol kebesaran sebuah negara gitu. Jadi benar kata Pak Dahlan ya, mungkin ini juga yang terjadi pada kereta cepat gitu loh. Indonesia akhirnya resmi punya kereta cepat mengalahkan Amerika. Tapi kalau dipikir-pikir, negara kita udah butuh kereta cepat nggak sih? Lu kok bisa? Dari sejak merdeka, kita kebanyakan masih mengandalkan jalur kereta peninggalan Belanda ya. Misal aku perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya, jarak 300 km memakan waktu sekitar 6 jam. Jadinya aku lebih memilih untuk naik pesawat demi menghemat waktu, meskipun harga tiket sekali berangkat bisa hampir 1 juta ya. Nah kalau ngomongin negara maju, ternyata ada yang punya dan ada juga yang nggak punya kereta cepat. Kalau di Eropa, koneksinya udah bagus banget sih. Misal kalau kita mau pergi dari Paris ke Amsterdam, jarak 500 km ditempuh dalam waktu 3,5 jaman. Sementara di Jepang malah lebih gila lagi. Dari Tokyo ke Osaka, dengan jarak yang sama, malah bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Tapi di negara-negara maju dengan wilayah yang besar, misal Kanada, Australia, atau Amerika, kereta cepat masih belum jadi solusi karena biayanya yang mahal. Tapi di sisi lain juga ada Tiongkok, yang jalur kereta cepatnya lebih panjang dari seluruh negara di dunia, bahkan jika digabung sekalipun. Kalau menurutku pribadi, Pulau Jawa cocok sih buat punya kereta cepat.
cepat karena wilayahnya nggak gede, tapi penduduknya padat banget, lebih dari 150 juta manusia, yang bahkan melebihi seluruh penduduk Rusia. Juga lebih dari separuh ekonomi Indonesia, adanya masih di Pulau Jawa. Jadi kereta cepat ini biayanya memang mahal banget, sehingga yang dicari pastinya bukan soal balik modal, tapi lebih ke dampak ekonomi dan kemajuan teknologi suatu bangsa. Ya, setuju dengan Mas Irwan Prasetyo juga ya. Jadi memang bukan balik modalnya yang dikejar, tapi kemajuan suatu bangsa. Seperti kata Pak Dahlan tadi, ini adalah tonggak pertama menjadi universitas kereta cepat Indonesia. Karena next misalnya dilanjut ke Surabaya, kita sudah bisa belajar dari proyek yang pertama, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Bikin lagi yang ketiga, tentu sudah ada pembelajaran dari proyek pertama, yaitu Jakarta-Bandung. Makanya dibutuhkan memang pemimpin yang berani eksekusi sih kalau menurut saya. Kalau dia nggak berani eksekusi, wah sudah selesai. Mungkin tidak akan ada lagi tambahan-tambahan infrastruktur yang signifikan seperti kereta cepat ini, jalan tol atau apapun lah. Karena butuh eksekutor sebenarnya, bukan yang butuh banyak ngomong kalau kata Pak Jokowi, bukan yang butuh banyak gaya, banyak wacana gitu. Jadi ya inilah teman-teman kondisi kereta cepat Indonesia. Saat ini saya lihat di berita sih sangat banyak yang memberi respon positif di dalam negeri ataupun luar negeri. Teman-teman bisa searching sendiri di media sosial ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini, semoga bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.